Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk kelas 9 ya. Sebelumnya, untuk kelas 9, saya pernah membahas tentang pembelahan sel, kemudian organ reproduksi laki-laki, kemudian spermatogenesis. Nah, yang belum belajar atau yang mau review ulang, bisa klik tautan yang ada di atas ini. Kali ini, saya akan melanjutkan materi ya. Saya akan membahas organ reproduksi perempuan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sekali lagi saya menekankan, video ini murni merupakan video edukasi ya. Jadi kalian jangan tabu untuk mempelajarinya. Kenapa sih kalian itu perlu belajar materi ini? Sama seperti organ reproduksi laki-laki. Kalau kalian sudah belajar materi ini, kalian akan tahu strukturnya, fungsinya, sehingga kalian itu bisa senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi kalian. Sama seperti organ reproduksi laki-laki ya, organ reproduksi perempuan ini juga terbagi menjadi dua, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Nah, kita akan bahas satu persatu, organ bagian luar terlebih dahulu. Organ luarnya itu ada dua. Yang pertama ada vulva dan yang kedua ada labium. Vulva ini merupakan celah terluar dari organ reproduksi wanita. Ke dalam vulva ini bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Kemudian labium. Labium ini merupakan sepasang bibir kiri dan kanan yang membatasi vulva. Oke, lanjut. Kita akan bahas organ reproduksi bagian dalam. Coba kalian perhatikan gambar. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu ovarium. Ovarium itu indung telur. Jumlahnya sepasang ya, dan dia memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 x 3 x 2 cm. Letaknya di mana? Nah, letaknya di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Kemudian fungsinya apa sih? Nah, fungsinya untuk menghasilkan sel telur dan hormon. Jadi, dalam ovarium itu terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Selain itu, folikel ini juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron atau hormon-hormon perempuan. Hormon estrogen dan progesteron ini berperan untuk mengatur siklus menstruasi. Selain itu, juga mengatur perkembangan ciri-ciri reproduksi sekunder pada perempuan. Misalkan, semakin besarnya pinggul, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, berkembangnya payudara, dan lain sebagainya. Calon sel telur atau sel-sel oosit itu mulai berkembang semenjak anak perempuan itu belum lahir dan akan matang setelah masa pubertas. Jadi setiap bulan, sel telur yang telah matang itu akan dilepaskan dari ovarium. Proses ini dinamakan ovulasi. Kemudian sel telur itu akan ditangkap oleh fimbre, kemudian akan bergerak menuju tuba falopi atau saluran telur. Oke, kalau gitu langsung saja kita bahas tentang tuba falopi ini. Tuba falopi atau saluran telur bisa juga disebut dengan oviduct. Nah, perhatikan gambar yang ini ya, yang bentuknya seperti pipa. Jumlahnya ada sepasang, yang kanan dan yang kiri, dan dia memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang dari tuba falopi ini sekitar 10 cm. Nah, yang di bagian sini, yang bentuknya seperti corong ini disebut dengan infundibulum. Infundibulum ini ditutupi oleh fimbre, di mana fimbre itu fungsinya menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Kemudian, apa sih fungsi dari tuba falopi atau saluran telur ini? Jadi, tuba falopi atau saluran telur atau oviduct itu fungsinya membawa sel telur dari infundibulum menuju rahim. Nah, pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur atau tuba falopi akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi menuju rahim. Oke, berikutnya kita akan bahas rahim atau uterus. Rahim ini memiliki dinding yang tebal, bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Letaknya itu ada di atas kantong kemih.
Kemudian fungsinya apa? Jelas fungsinya sebagai tempat perkembangan janin. Nah, ketika seorang perempuan itu tidak hamil, rahimnya hanya memiliki ukuran 5 cm. Tapi pada wanita hamil, rahim itu mampu berkembang hingga 30 cm. Ukurannya akan menyesuaikan dengan ukuran bayi ya tentunya. Lalu, dinding rahim itu sendiri berperan dalam proses pembentukan plasenta, di mana plasenta itu merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama dalam kandungan. Nah, sampailah kita di organ terakhir, yaitu vagina. Vagina ini saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Jadi, vagina ini tersusun dari otot-otot yang elastis ya, yang dilapisi dengan selaput membran, yang biasa dikenal dengan selaput darah atau himen. Selaput darah ini merupakan selaput tipis yang tersusun atas pembuluh darah. Dia ini bisa robek kalau kalian melakukan aktivitas-aktivitas yang membahayakan, termasuk ketika perempuan itu melakukan hubungan seksual. Jadi selaput darahnya juga bisa robek. Jadi, kalian yang masih SMP diharapkan bisa menjaga sebaik mungkin organ reproduksi kalian. Jangan sampai melakukan hal yang tidak-tidak sampai saatnya nanti. Kalau kalian sudah dewasa, kalian sudah resmi menikah. Kemudian ini ada saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim ya, biasa dikenal dengan serviks atau leher rahim. Fungsinya untuk mengalirkan darah ke vagina ketika menstruasi. Kemudian untuk mengarahkan sperma menuju rahim. Dan sebagai penyokong kepala bayi ketika melahirkan. Jadi, vagina ini berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan juga sebagai jalan lahir bayi. Jadi, pada saat bayi akan lahir, itu akan terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Nah, kontraksi inilah yang menyebabkan bayi terdorong ke vagina atau jalan lahirnya. Bagaimana? Udah paham kan? Nah, kalau sudah, materi tentang oogenesis atau proses pembentukan sel telur akan saya jelaskan pada video saya yang selanjutnya. Nah, kalau begitu, video kali ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.